Welcome to VOS Voice of Sinjo. Welcome to VOS Voice of Sinjo. Podcast ini diproduksi oleh teman-teman dari Orang Muda Katolik Santo Yosef Onekore yang bertujuan untuk belajar bersama, memberikan informasi, hiburan, serta edukasi. Dan ini adalah podcast perdana kami dari OMK Paroki Santo Yosef Onekore. Seperti yang kita ketahui, Sob Jazz, Sobat Jesus, masa muda itu adalah masa di mana periode hidup yang penuh dengan dinamika. Masa muda adalah masa terbaik untuk mempertebal keimanan dan juga meningkatkan pelayanan. Untuk itu, perkumpulan orang muda Katolik bisa dijadikan sebagai pilihan utama. Bersama saya, Titin Jene, Sobat VOS kamu. Di podcast perdana ini, kita akan berkenalan dengan pengurus OMK Sinjo yang baru dan juga dengan pastor moderator kita. Dan di sore hari ini, Sob Jazz, pastinya kita bakal mengangkat tema yang luar biasa, yaitu tentang tak kisah, tak kenal, maka tak sayang. Orang bilang sih kalau kita berkenalan dulu, baru sayang ya. Tapi ada yang percaya juga sayang dulu, baru kenal nih teman-teman ya. Dan di sore hari ini sudah hadir narasumber kece kita. Kita langsung say hello saja. Hai, selamat sore. Selamat sore. Oke, sebelumnya kita akan tahu banyak siapa sih itu OMK dan juga apakah masuk OMK itu bahagia. Kita perkenalan dulu dengan narasumber kita. Kita mulai dari Pater, moderator kita dulu. Ada Pater Karis. Halo. Halo saja Pater. Nama lengkapnya Pater. Saya kira Titin perkenalkan. Oke. Saya Pater Karis Jowa SVD. Saya berasal dari Bowai Nagikeo. Sekarang bertugas sebagai pastor rekan di Paroki Santo Yosef Onekore. Saya baru ditabiskan tahun 2021 di Nederland. Oke, terima kasih Pater. Selanjutnya ada Oke, ada saya di sini. Saya Elfrid. You can call me Elmo, Elfrid Meo. Setelah L ada siapa lagi? Halo, nama panjang saya Serafini Garcia Beredato, cukup panjang tapi boleh dipanggil Grace. Tapi kalau masih panjang boleh panggil G. Oke, G saja. L, G, kalau Pater Karis K saja ya. Oke, silakan yang terakhir. Halo, perkenalkan nama saya Efrem Siga, biasa disapa Efrem. Oke. Oke, Efrem kedudukannya sebagai Ketua OMK. Oke, kemudian KG Sekretaris OMK. dan Apa ya? apa saja, wakil OMK. Baiklah Sob Jazz, Sobat Jesus, kita mau ke Pater Karis dulu. Pater, pasti ada yang belum paham juga siapa sih itu OMK. Pater bisa menjelaskannya secara SPJ, singkat, padat, jelas. Silakan Pater. Baik, OMK itu kan singkatan dari Orang Muda Katolik. Jadi yang pasti itu ada orang mudanya, lalu tentu orang Katolik. Artinya dia orang yang dibaptis, sudah diterima secara resmi dalam gereja Katolik, masih lajang juga. Jadi kalau yang sudah menikah tentu tidak masuk dalam Orang Muda Katolik itu atau OMK itu. Masih lajang, berarti yang jomblo dan yang sudah punya pasangan boleh masuk ya Pak? Iya. Intinya belum menikah. Belum menikah, ya. Oke. Ada kategori usia Pater? Kategori usia OMK itu kalau menurut Komisi Kepemudaan KWI itu mulai 13 tahun sampai 35 tahun. Tetapi di kuskupan kita itu karena kita punya ya 3 kelompok anak-anak itu, anak-anak sekami, lalu ada JPA dan ada Orang Muda Katolik. Jadi biasanya usia SMP dan SMA itu masuk dalam kelompok JPA, sehingga ya, praktis yang masuk dalam kelompok OMK itu 18 tahun sampai 35 tahun macam itu. 18 sampai 35 tahun Pater ya. Baik. Berarti ini masih ada sedikit aneh ya Pater ya. Kalau misal di usia 35 terus orang tersebut belum menikah juga, apakah dia tidak diperbolehkan lagi disebut OMK? Ya saya kira
ya gereja tuh mengandaikan bahwa orang pada usia 35 dia sudah menikah, tapi kalau belum menikah juga saya kira masih masuk dalam kelompok yang lajang itu, jadi bolehlah masuk sebagai ya orang muda Katolik, tapi mungkin lebih ke mendampingi teman-teman adik-adik macam itu. Karena Pater, sudah lebih kami, matang kan. baiklah, kami juga penasaran Pater, tugas dari orang muda Katolik di gereja itu apa saja Pater? Baik, sebenarnya itu pertanyaan macam ini tidak terlalu gampang untuk dijawab karena orang muda Katolik ya, seperti pengertian tadi itu, dia lajang, dia Katolik dengan rentangan usia sekian, maka semua orang yang masuk dalam kriteria itu mestinya adalah orang muda Katolik kan, jelas. Tapi kan tingkatan partisipasi dalam gereja kan sangat fluktuatif kan, tidak pasti entahkah orang ini terlibat begitu aktif atau pasif. Yang pasti itu gereja punya harapan besar karena kalau orang katakan orang muda Katolik itu masa depan gereja, maka mestinya pengertian itu sedikit lebih diperluas. Jadi tidak sekadar masa depan gereja, tapi juga masa kini dari gereja. Karena apa yang nanti kita harapkan di masa depan itu kita mesti bisa lihat sejak sekarang ini macam itu. Jadi wajah gereja di masa depan itu kita lihat sejak sekarang di orang muda. Maka kalau ditanya peran, ya tentu orang muda bisa ambil banyak peran dengan kreativitas, dengan kemampuan berpikir, dengan sekian banyak itu hal yang dia punya. Itu dia bisa buat banyak hal baik dan positif. Ya tentu saja ya kita harapkan supaya dia bisa menjadi rasul macam itu bagi sesama, pertama-tama teman-temannya, tapi juga bagi banyak orang. Baik. Menjadi rasul bagi teman-teman dan juga sesama ya Sob Jazz. Dan saya mau ke Efrem, KG sama Elmo dulu. Kalian ini pengurus OMK tahun berapa? 2022 sampai 2025 ya? 2022 sampai 2025. By the way, kalian tuh masuk OMK bahagia tidak sih? Pastinya bahagia. Bahagia. Oke, saya mau dengar satu-satu dari Efrem dulu. Kenapa bahagia? Setidaknya Menemukan sesuatu di dalam OMK atau seperti apa? ya memang proses sampai merasa bahagia itu tuh tidak disangka-sangka. Awal proses perjalanan sampai bisa jadi masuk OMK juga sebenarnya luar biasa. Proses Tuhan itu mengiring saya ke gereja. Begitu juga dengan banyak teman-teman baru yang dengan pemikirannya yang luar biasa, dikolaborasikan itu tuh luar biasa sekali. Makanya saya merasa nyaman, aman sekali di dalam OMK. Oke, semoga itu terus ya ke depannya. Pastinya. Baik. Kalau KG sendiri bagaimana? Puji Tuhan, saya itu dari keluarga didukung sejak kecil, ikut sekami, ikut kegiatan-kegiatan rohani, bahkan dari SD, SMP, SMA, kadang-kadang kalau di OSIS itu saya selalu jadi seksi kerohanian. Oke. Saya tidak tahu Apakah wajahnya wajib ke suster gitu. Aura Bunda Maria. Aura Bunda Maria sepertinya ya. Baik. Ya, tapi sama seperti FM, kebahagiaan yang saya dapat dari bisa ikut dalam OMK ini, bisa tergabung dalam OMK ini, jujur saya bahagia karena saya merasa saya hidup di dunia ini, saya membutuhkan orang yang mendukung saya, karena kita itu hidup di dunia ini kan berawal dari nol ya. Yes. Jadi selalu ditambahkan bumbu-bumbu dari sekitar Sesama kita, juga. sesama kita, khususnya pada pembicaraan ini adalah orang muda Katolik, teman-teman semua. Jadi di sini pun saya merasa bahagia karena saya bisa berkembang. Betul, dan lingkungan juga mempengaruhi kakak ya, apalagi kalau MK saya yakin pasti vibes-nya positif. Iya, vibes-nya pasti positif. Kalau El, bagaimana El? Kamu bahagia? Mohon maaf kalau saya sedikit batuk karena cuacanya sedang tidak Ya sedang baik-baik saja. hujannya, tapi saya panas dekat kamu Elmo. Memang suara saya tiba-tiba memerat, biasanya agak tinggi. Oke, jadi kalau terkait pertanyaan Kak Titin, apakah saya bahagia mengikuti MK? Jawabnya sudah pasti ya. Alasan utama saya adalah
dengan saya mengikuti OMK, akhirnya saya punya kesibukan. Berarti selama ini tidak Ya. sibuk ya sebelum Selama masuk- ini hanya sebelum kegiatan masuk OMK. rutinitas biasa saja. Oke. Mungkin bangun, makan, ya kasih makan ternak, tidur lagi, mandi, begitu terus. Oke, berarti bisa bantu Pater Karis dan Pater Filan kasih makan babi. Ya, langsung tahu ya ternaknya babi ya. Oh, visioner sepertinya. Ya, ternak yang saya maksud memang babi. Jadi dengan adanya OMK ini akhirnya saya mempunyai kesibukan lain yang menurut saya bukan berarti yang tadi tidak bermanfaat ya, tapi menambah manfaat lain. Dimana selama ini dari saya kecil itu mungkin orang tua saya terlibat aktif di gereja, tapi saya sendirinya tidak begitu. Sehingga saya berpikir bahwa tiada kata terlambat sih untuk bergabung dalam gereja, kegiatan-kegiatan gereja. Makanya ketika diajak untuk join, untuk masuk ke OMK, saya antusias untuk kali itu. Jadi kalau hanya bahagia ya, saya bahagia. Oke, bahagia Pater ya. Dicatat Pater. Kalau dia sedih berarti sudah beda ceritanya. Oke, saya kembali ke Pater. Pater, ada tidak sih OMK yang ideal? Jadi menurut Pater itu OMK yang ideal itu seperti apa? Baik, ini sebetulnya salah satu pertanyaan yang tidak terlalu gampang. Sulit juga Pater Ya, jawab. seperti tadi. Baik. Karena ya, hemat saya ya, yang ideal itu dia mesti selalu dalam proses menjadi kan gitu. Jadi OMK yang ideal itu mesti dia yang selalu terbuka terhadap itu, untuk siap untuk dibentuk gitu. Selalu terbuka Ya. Pater ya. Oke. Terbuka lalu itu siap untuk dibentuk, tentu dengan harapan menjadi rasul bagi teman-teman, juga bagi banyak orang. Itu ya, kita bisa lihat lebih jauh itu arti dari keterbukaan dan kesiapsediaan orang untuk dibentuk macam itu. Yang kemudian ya tentu saja secara sangat rohani kita bisa artikan bahwa ya OMK yang ideal itu dia yang sudah sanggup mengikuti atau menjadikan Yesus Kristus sebagai model kan macam itu. Intinya adalah terbuka Ya. dan siap untuk dibentuk Siap ya. untuk dibentuk. Itu adalah OMK yang ideal Sobat Jesus. Baiklah. Sudut pandang Pater ya tentang OMK orang muda Katolik, apakah ada kekhawatiran atau kecemasan tertentu yang sebenarnya ada pada diri orang muda Katolik gitu? Baik, sebetulnya harapan dan kecemasan itu tentu ada di kelompok kategorial manapun atau ya kelompok masyarakat manapun, selalu itu dua hal itu dia selalu hadir beriringan, berdampingan. Nah, seperti yang terjadi pada banyak kaum muda Katolik maupun bukan Katolik, itu semangat individualnya tuh tinggi sekali. Masih tinggi. Nah, sekarang. Lalu itu serentak menurunkan hasrat atau gairah kolektivitas orang untuk bersama, bertemu, berkumpul, sehingga menjadi tidak aneh juga kemudian ketika orang muda menjadi sulit untuk bekerja sama dengan teman-teman macam itu. Itu kecemasan karena ya kelompok ini saya lebih suka menyebutnya sebagai persekutuan komunio macam itu. Jadi dia tidak sekadar macam organisasi ormas macam begitu. Kita tidak mau sebut istilah macam itu. Tapi ya, persekutuan orang muda itu kan dia selalu bertolak dari berbagai macam latar belakang, jadi sangat plural dia punya eksistensi keberadaannya, sehingga ya orang bisa berasal dari lingkungan persahabatan yang berbeda, lalu dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang ekonomi berbeda,
juga bisa latar belakang budaya berbeda. Kita Oke. paroki kita di kota dan Betul. orang datang dari berbagai tempat. Jadi ya hal-hal macam itu ya terutama keberagaman itu dia bisa menjadi peluang memperkaya kalau orang mau terbuka tadi, tapi dia bisa menjadi tantangan ketika orang menutup diri dan mau supaya ya saya nih yang paling Bersinar. ya bersinar. Itu kan normal sekali, semua orang mau supaya sudut pandang kediriannya itu ditonjolkan, tapi ya itu tidak dimaksudkan dalam persekutuan ini, karena kita maksudkan orang muda Katolik sebagai persekutuan. Tentu persekutuan paling ideal itu kan persekutuan Allah Tritunggal, dan kita itu kemudian kenapa misalnya Tuhan Yesus mengutus muridnya itu berdua-dua macam itu, jadi selalu dalam persekutuan kan macam Dalam itu, kelompok makanya dalam begitu, kelompok, Pater. sehingga kita tuh mengharapkan komunitas ini atau persekutuan itu menjadi ya, punya semangat rasuli, punya semangat kerasulan, kemuridan seperti murid-murid Yesus, pergi mewartakan sabda kemana-mana, tidak selalu dalam arti doa, latikor dan sebagainya, tidak Karena kan orang masih seberat. berpikir Ya. seperti itu kan, Pater, kalau masuk OMK berarti siap-siap latikor, Ya. berdoa, baca Alkitab, begitu kan, Pater? Itu yang hemat saya ya, menjadi tantangan juga karena orang tidak punya gambaran yang benar tentang OMK. Di satu sisi orang tidak punya gambaran benar tentang OMK, tapi juga boleh jadi gereja tidak menyiapkan itu wadah OMK yang kondusif, yang memungkinkan orang tuh punya, ketika dia melihat ada persekutuan OMK dia punya harapan di situ. Jadi orang tidak punya, apalagi kalau misalnya bergerak atau berjalannya persekutuan itu sangat bergantung pada misalnya minat pastornya atau minat pendampingnya macam itu. Jadi ketika minatnya lemah maka mati semua. Nah, jadi orang kehilangan harapan macam itu. Berarti ini penentunya juga ada di pembina dan Iya. juga di pastor moderator. Tapi saya yakin ya orang muda Katolik yang ada di paroki Santo Yosef Onegore ini senang karena ada Pater Karis. Setuju? Ya, setuju. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Pater Karis. Semangatnya juga luar biasa karena selalu setia mendampingi teman-teman orang muda Katolik di Santo Yosef Onegore. Pater, saya juga mau tanya ya tanggapan Pater ketika melihat orang tua yang masih melarang anaknya untuk ikut kegiatan gereja, salah satunya adalah OMK, yang mana orang tua ini dia lebih senang anaknya itu lebih kepada studinya, jadi lebih fokus kepada studinya ketimbang kegiatan gereja. Ataupun sebaliknya, Pater, ada orang tua yang dukung sekali anaknya ikut kegiatan gereja, salah satunya OMK tadi, tapi studinya itu lemah begitu. Apakah ada tanggapan dari Pater? Mungkin ada sedikit tips untuk orang tua? Saya kira itu ya pertanyaan itu tuh kita tidak bisa memilih atau karena Oke. begini, karena pada prinsipnya kan yang satu diperhatikan kan yang lain tidak boleh diabaikan. Itu satu. Tapi yang kedua, kita mesti juga bisa mengerti ya, atau mempertanyakan mengapa orang tua itu dia melarang anak-anaknya untuk pergi bergabung dengan OMK. Itu kan pertanyaan besar, mesti jadi apa? Introspeksi untuk kita ya, teman-teman yang sudah bergabung, pastor moderator atau pastor paroki macam itu. Sejauh mana kita menampilkan itu wajah dari orang muda Katolik yang benar, yang bisa orang tua tuh bisa beri harapan ketika dia serahkan anaknya itu untuk bergabung. Tapi tidak bergabung sama sekali dengan anggapan bahwa di situ buang-buang waktu, itu juga konotasinya negatif karena kita kan ya, juga berjuang. Siapa itu gereja? Ya termasuk orang tua punya tanggung jawab, karena ya gereja adalah kita semua. Dia mesti menjadi gerakan bersama. Pastor moderatornya, pastor parokinya, ketua OMK dan stafnya, lalu orang-orang muda yang sudah terlibat aktif, dan juga para orang tua di rumah. Tidak sekadar biarkan saja anaknya macam itu. Tentu saja orang tua itu tidak mengharapkan supaya dia terlibat begitu aktif di OMK dan mengabaikan sekian banyak hal, tentu tidak.
Tapi bahwa ketika dia terlibat di situ, dia bisa mempelajari ini, mempelajari itu, bisa berkenalan dengan banyak teman, ya punya jaringan yang lebih luas lagi, ya, punya lingkaran persahabatan yang tidak itu saja. Itu kan yang dimaksudkan, supaya ketika satu saat dia memerlukan ini, memerlukan itu, dia punya akses ke situ. Dalam banyak hal, jadi tidak sesempit itu orang berpikir seperti di dalam tempurung. Seperti itu. Oke, Pater. Mungkin ada kekhawatiran dari orang tua, kan kadang OMK itu kalau kegiatan pulangnya sampai larut begitu kan. Mungkin itu juga Pater yang ditakutkan. Pikirnya anaknya setelah kegiatan OMK kemana begitu kan. Ya saya sih berpikirnya ke arah situ ya Pater. Pengalaman pribadi. Karena dulu begitu waktu ikut kegiatan terus pulangnya sudah larut, jadi ditanya kok kegiatan gereja kalian sampai sampai jam begitu. Masih ada kekhawatiran Pater dari orang tua. Baiklah, saya kembali ke pengurus-pengurus ya, Efrem, Kak Grace dan juga Elmo. Sejauh ini kegiatan yang sudah kalian lakukan itu apa saja? Dari tahun pertama kepengurusan kalian dari tahun 2022. Oke baik, kalau dari kami sendiri memang ada banyak kegiatan untuk sekarang kegiatan yang kami buat itu kebanyakan dari kegiatan program seksi kepemudaan, di mana mitra kerjanya seksi kepemudaan itu dan bersama kami OMK. Yang pertama itu kalau tidak salah Kelman, kita buat program kunjungan ke teman-teman di lingkungan untuk menarik teman-teman ajak mereka untuk gabung karena memang OMK itu sebenarnya wadahnya luas gitu. Seperti yang Pater bilang tadi, bukan sempit tapi luas wadahnya dan semuanya tuh punya ada dalam OMK. Makanya kami coba untuk di program pertama seksi kepemudaan itu kami kunjung ke 20 lingkungan, ya Mon. Kita kunjung, ya puji Tuhan, respon positif dari beberapa lingkungan itu tuh sampai sekarang ada beberapa teman yang sudah terlibat aktif di gereja. Dan program kedua apa Gemo? Kalau program kedua waktu itu, kalau saya tidak salah ingat ya, jadi kunjungan kami itu kan tujuannya adalah selain menjaring teman-teman untuk bisa bergabung ke dalam OMK, yang berikut adalah menawarkan suatu kegiatan perdana kami, yakni karena waktu itu masih menyongsong atau mendekati hari raya Natal, jadi kegiatan kami waktu itu kalau saya tidak salah ya. Harus benar Elmo. Itu adalah lomba Natal dan ini perayaan Natal bersama. Tapi sebelum itu, sebelum program kami itu berjalan, sebelumnya pengurus sebelumnya telah menyiapkan suatu program yang menurut saya cukup baik, yakni Tri Hari OMK. Itulah di mana hari kami dipilih pada saat itu menjadi pengurus. Kalian dilantik ya berarti pada saat itu. Jadi setelah perayaan Natal bersama itu memang akbar sekali ya, sangat besar sekali, di mana hasil penjaringan kami tadi bisa dilihat dari kehadiran teman-teman OMK. Kalau saya tidak salah, itu bisa berapa orang tuh yang 300 lebih pada saat itu. 300 lebih. Wow. Separuh Onekore. Itu pun masih banyak yang belum sempat hadir karena ada kesibukan dan lain-lain. Selanjutnya kegiatan yang apa itu menyongsong hari Valentine, hari baru-baru ini, tanggal 14 itu ada kunjungan ke panti SLB, kemudian ada Natal bersama, Valentine bersama kecil-kecilan. Oh sebelumnya kita ada pembersihan gereja kan? Oh ada pembersihan gereja juga. Baik, berarti sudah banyak kegiatan yang kalian lakukan sepanjang tahun lalu sampai dengan sekarang. Ada kendala ketika kalian mengumpulkan teman-teman? Pasti untuk mengumpulkan teman begitu banyak ya. Mungkin ini PR berat nih buat kalian pengurus. Kalian bisa curhat di sini, ungkapkan perasaan kalian ya. Pastinya sih. Hanya puji Tuhan teman-teman yang terlibat sekarang orangnya militan semua, siap bekerja, ready untuk ketika disuruh ya loyal gitu. Oke, siap pakai, kami pasti akan menjalankan ini. Puji Tuhan di hari raya Valentine itu hari kasih saya punya kegiatan di Borneo dan saya melepas sepenuhnya ke sisi perlengkapan untuk memperlancarkan kegiatan dan mempersiapkan semuanya. Ketika saya datang di jam 6:30 itu ya terharu sih, luar biasa ternyata. Teman-teman itu luar biasa mempersiapkan ala kadarnya, tapi itu menurut saya sangat-sangat luar biasa. Oke, berarti semuanya turut ambil bagian aktif begitu ya. Kalian punya motivasi untuk OMK Sinjo?
Apakah ada motivasi khusus atau itu menjadi landasan bagi kepengurusan kalian gitu? Harapan mereka. Harapan kalian. Motivasinya, motivasinya ada untuk memperbaiki kualitas pemikiran anak muda zaman sekarang. Oke. Yang Oke, individual seperti kata Pater tadi. Biar lebih aktif bersama, bekerja bersama untuk gereja pastinya. Baiklah, ini ada beberapa pertanyaan titipan juga, Pater. Pater mungkin bisa ceritakan hal-hal yang bisa menjadi inspiratif yang Pater dapatkan dari orang muda Katolik di Shinjo Onekore. Maksudnya inspirasi. Hal-hal yang bisa menginspirasi Pater yang Pater dapatkan dari teman-teman OMK begitu. Baik. Sebenarnya ya pendampingan OMK di Paroki Onekore itu untuk saya itu yang pertama, karena saya baru ditabiskan tahun 2021 sebagai imam. Itu saya mendampingi pertama kali itu OMK di Onekore. Jadi waktu saya ya sebelum bicara tentang inspirasi, hal-hal yang menginspirasi, tapi saya mesti ceritakan bahwa awal saya tiba di Onekore, saya itu punya gambaran bahwa oh ini paroki di kota dan ini paroki besar kan. Jadi pasti OMK-nya bisa lebih dari 200 orang. Bahkan ya bisa 500-an orang ke atas. Tapi agak mengejutkan ketika saya tanya-tanya lalu saya bergabung beberapa waktu dengan OMK itu ya 20-an lebih, tidak lebih dari 30 orang ternyata. Itu mengejutkan. Berarti di luar ekspektasinya Pater. Di luar perkiraan. Tapi yang justru kita bisa sebut sebagai inspirasi itu adalah di zaman macam ini masih ada orang yang justru masih bertahan. Untuk saya itu satu orang itu sudah sangat berarti. Untuk mau bertahan itu ya satu orang kan tidak, karena kita panggilan persekutuan. Jadi paling kurang 2 orang itu sudah cukup. Itu menjadi yang orang sebut sebagai kelompok alternatif. Ketika sekian banyak orang tuh arahnya ke situ, masih ada orang yang itu. Orang bilang kita terus berubah tapi tetap setia macam itu. Jadi ada perubahan tapi ada hal-hal yang memang kita tetap bertahan dalam hal untuk hal-hal yang baik macam gitu. Jadi itu menurut saya yang baik dan bisa menginspirasi bahwa di tengah situasi dunia macam ini masih ada orang yang bertahan. Paling kurang masih ada 20-an orang itu yang bertahan setia walaupun itu ada pasang surut karena COVID kemarin ya. Itu jadi itu yang membuat kita kemudian ya punya harapan besar bahwa itu orang bilang bulu yang terkulai itu tidak dipatahkan atau pelita yang redup itu tidak padam, tidak dibiarkan padam macam itu. Jadi, lalu seperti yang teman-teman sampaikan itu bahwa kemudian kita turun ke lingkungan-lingkungan dan kita jaring dan ternyata orang punya semangat untuk itu. Dan itu kita lihat waktu dari 20-an itu, kemudian waktu 3 hari OMK kan dia lebih dari 150-an orang. Jadi itu sudah luar biasa. Partisipasi mereka. Iya, partisipasi. Dari segi jumlah nih, kita belum bicara tentang kualitas. Dan dia mesti berjalan beriringan 2 hal itu. Jadi ya hemat saya dengan situasi yang beragam, dengan keadaan itu ya konteks kita di paroki kota, lalu ya dengan konteks anak muda yang beragam. Sebenarnya kalau mau bilang atau kalau dipertanyakan atau orang-orang tanyakan tentang hal apa yang menginspirasi, ada banyak hal dari orang muda. Semangatnya, lalu ya kreativitasnya. Itu ada sekian banyak. Hanya bagaimana kita mewadahi itu atau kita membuat kreativitas, semangat itu muncul. Itu yang tidak terlalu gampang dan menjadi tugas kita bersama. Tidak hanya pastor paroki atau pastor rekan, moderator, tapi juga semua kita, atau pengurus, semua termasuk orang tua.
pengurus-pengurus di fungsionaris pastoral di lingkungan-lingkungan KUB dan sebagainya itu punya tanggung jawab yang sama, itu untuk ya menyiapkan atmosfer yang kondusif bagi tumbuh kembangnya orang muda kita dalam hal kreativitas, semangat, militansi. Itu bisa berdampak pada kerjasama dan juga itu hasil-hasil yang diraih oleh orang-orang muda kita. Ya, Baik, berarti banyak kesan-kesan yang Pater dapatkan dari mereka begitu. Ya, kalau hemat saya, misalnya terjadi gesekan atau apa, itu normal sekali dan orang mesti berproses dalam itu. Mesti ada dinamikanya. Nah, makanya kita selalu harapkan supaya orang-orang muda Katolik ini tadi semangat rasuli, tapi kalau semangat rasuli dia mesti militan, mesti tahan banting, tidak gampang layu gitu. Bukan karena satu dua persoalan lalu kemudian kita mundur, menarik diri, Iya, atau akhirnya kita atau betul. karena kita terlanjur menarik diri, akhirnya kita merasa seperti kita ditinggalkan oleh komunitas, oleh kelompok. Padahal sebetulnya tidak, macam itu. Ya, itu kesulitan. Dan saya kira inspirasi kan kita tidak hanya petik dari hal-hal baik, tapi juga dari gesekan-gesekan macam itu kan kita belajar bahwa kalau ada persoalan macam ini, itu cara untuk itu menyelesaikan soalnya macam mana, macam itu. Apakah kita dengan kekerasan kah, macam itu, ataukah kita duduk bicara, komunikasi, bangun komunikasi yang baik, musyawarah, lalu kita temukan jalan keluar bersama, itu akan menjadi lebih baik. Dan itu yang menyiapkan orang. Kita tidak hidupkan satu organisasi macam itu lalu supaya organisasi itu berjalan saja, tapi supaya masing-masing individu yang terlibat dalam kelompok itu dihargai sebagai pribadi. Nah, jadi orang bisa menemukan jati dirinya di dalam. Jadi dia yang misalnya si Efrem masuk dalam ini persekutuan orang muda Katolik, dia tidak tenggelam dalam persekutuan itu, tapi dia tetap menjadi Efrem dengan jati dirinya. Dan ketika dia keluar, itu dia menunjukkan jati diri kekatolikan. Dan itu persis yang kita mau raih. Jadi tidak sekadar kita ada bersama, kita buat pertandingan futsal, pertandingan voli, lomba ini, lomba itu, lalu kemudian pulang ke rumah kita masing-masing tanpa ada apa-apa, kan tidak ada guna juga. Lalu orang puji-puji bahwa OMK Onekore selenggarakan kegiatan ini hebat sekali, luar biasa. Dan kita tidak bawa apa-apa. Tapi yang kita maksudkan justru ketika saya pergi atau saya berada di luar dari komunitas, saya tetap menunjukkan jati diri saya sebagai orang muda Katolik. Saya berpacaran sebagai orang muda Katolik. Saya bermain futsal sebagai seorang muda Katolik. Kan hal-hal macam sederhana sekali. Sesederhana itu kita membawa jati diri kita ke tempat dimanapun kita berada. Dan persis yang sederhana itu yang paling sulit sebenarnya. Itu berarti OMK ini jati diri kita berarti ya Pater ya. Khusus untuk muda-mudi Katolik. Baiklah Sob Jess, ini karena Pater juga ada kesibukan, tapi setelah ini kita akan terus berbincang sama Efrem, Kak Grace, dan juga Elmo. Saya ke Pater yang terakhir, harapan Pater nih untuk orang muda Katolik Shinjo Onekore ke depannya. Karena kan pasti Pater tidak akan bertahan lama juga dengan kami kan. Iya. Pastinya nanti juga akan berpisah Pater. Iya, boleh jadi. Jangan lupa kami. Oke, silakan Pater. Baik, saya sebetulnya sangat optimis dengan kelompok ini, karena beberapa kali saya coba biarkan itu berjalan dan ternyata bisa jalan juga. Jadi kalau ditanya harapan saya itu berharap supaya yang baik itu yang sudah dijalani selama ini itu tentang inisiatif, kemandirian terlebih, lalu militansi itu dipertahankan, lalu dikembangkan. Itu mewabah untuk teman-teman yang lain. Jadi dia jangkit ke teman-teman yang lain. Tapi juga kita juga mesti berjuang untuk belajar apa yang sedang sangat sulit saat ini untuk semua orang, itu kedisiplinan dalam banyak hal. Itu sangat membantu kita, membentuk diri kita, tapi juga meraih apa yang kita gantung, cita-cita yang kita gantung.
Saya kira itulah harapan. Gantungnya setinggi langit, Iya, jatuh setinggi. pun di antara Iya, bintang-bintang paling Pater. kurang. Jadi banyak hal yang kita dapatkan Sobat Jesus, bahwa kedisiplinan paling penting juga, dan ketika kita masuk menjadi orang muda Katolik harus tetap jadi diri kita sendiri. Dan Pater, terima kasih untuk waktunya sudah sempatkan bersama dengan kami OMK Sinjo. Sukses untuk kegiatan Pater ya berikutnya. Oke. Dan kami akan terus bersama dengan ketiga ini lagi Pater, karena masih ada hal yang perlu kami bincangkan. Oke, baiklah. Baik, terima kasih. Yuk, terima kasih banyak, Pater. Pater.